Nah, Pak Andi, apa kameramennya itu juga sempurna setuju. Iya. Wah, ini ada apa ya di BK ya? Sampai kita sediani kopi, soalnya dia enggak mau makan. Saya sangat bersyukur sekali Bu Eka di SMP Negeri 1 Japon ini, guru BK, mata pelajaran BK itu diberi jam di kelas. Karena apa? Dengan adanya pertemuan jam di kelas, kita bisa memberi materi sesuai dengan hasil angket yang kita berikan di awal. Sebetulnya apa sih Bu bimbingan konseling itu loh? Definisinya seperti apa yang mudah difahami? Yang memutuskan siswa sendiri. Kita mengarahkan aja sambil sharing ya. Jadi anak-anak biar tidak saya masuk SMK karena teman saya ke sana, karena sahabat saya ke sana. Jadi tidak seperti itu. Mungkin sama dengan Bu Eka ya kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spend Saja Podcast Show bersama dengan saya. Dan kali ini kesempatannya yaitu kita akan berbicara kepada Bu Hurin tentang sekolahku. Bu Hurin adalah seorang guru BK yang ada di SMP Negeri 1 Japon. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih dengan Bu Hurin. Sosok Bu Hurin ini ya bagaimana? Bu Hurin, tolong disapa terlebih dahulu sebelum kita berkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Jumat, senam pagi. Hari ini mohon maaf ya, ini tadi kostumnya seperti ini Bu Eka, Iya. karena memang tadi langsung saya habis senam seperti ini, mohon maaf ya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Hurin Ain. Saya ini asalnya tidak jauh, sama-sama dari Jabonnya. Saya sekolahnya ngajarnya di Jabon, saya tempat tinggalnya juga di Jabon. Itu saya mengajar di sini sudah lumayan lama Bu Eka, mulai tahun 1998 sampai 2023. Jadi mungkin saya terhitung tua Bu Eka di sini. Iya. Baik Bu Hurin, pada saat ini Bu ya, ada isu-isu yang mungkin sering kita dengarkan baik dari kalangan orang dewasa maupun remaja, khususnya anak-anak sendiri, bahwa di BK itu terkenal dengan istilah polisi sekolah. Nah, kira-kira pendapat Ibu tentang tanggapan isu tersebut bagaimana sih Bu? Itu tanggapan kalau itu pada saat sebelum tahun 2000-an itu mungkin terjadi. Memang dulu bahwa ruang BK itu adalah sebagai tempat anak-anak yang bermasalah saja. Jadi ada anak yang bermasalah dimasukkan BK, bermasalah dimasukkan BK. Jadi anggapan anak-anak, waduh, itu berarti koyok nggone polisi, anak-anak masalah dihukum. Dulu sempat juga guru BK menghukum itu dulu, zaman dulu. Tapi kalau tahun 2000-an itu kita sudah tidak melakukan itu. Kebetulan kan setiap bulan sekali itu ada MGMPS ya, terus ada MGMPBK di Sidoarjo, sehingga kita banyak ilmu-ilmu yang kita terima. Jadi banyak perkembangan ilmu tentang BK itu banyak kita upgrade yang terbaru, sehingga BK itu bukan tempatnya anak bermasalah saja, tapi bisa anak-anak mau konsultasi apa saja tentang bimbingan belajar atau tentang bimbingan karir ya, bimbingan sosial. Jadi semua boleh masuk. Jadi tidak hanya anak yang bermasalah. Seperti itu Bu Eka. Nah, itu Bu ya. Teman-teman, anggapan yang seperti itu mungkin harus diluruskan ya. Kali ini kan bisa dari paparan dari Bu Hurin tadi bahwa
Sebenarnya isu tentang polisi sekolah itu tidak benar. Yang benar adalah di BK itu tempatnya anak-anak, siswa-siswa untuk bisa mengekspresikan dirinya, menemukan jati dirinya dari bakatnya, dari minatnya. Jadi istilahnya mengeksplor kepribadiannya secara utuh. Nah, BK betul. Sebagai fasilitasi di situ. Itu Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, ini ada isu lagi yang terkait dengan BK. Jadi seperti yang Ibu Hurin bilang tadi bahwa di BK itu ada anak-anak itu yang masuk ke BK termasuk kategori anak-anak yang bermasalah, yang nakal. Nah, itu memang sudah saya pernah alami Bu ketika saya di SMP dulu. Jadi ketika saya masuk ke bukan saya, maksud teman saya lihat loh, teman saya masuk BK. Nah, itu berarti kan anaknya nakal. Nah, seperti itu Bu. Mungkin Bu Hurin bisa itu menjelaskan nih maksudnya. Saya sangat bersyukur sekali Bu Eka, di SMP Negeri 1 Japon ini guru BK, mata pelajaran BK itu diberi jam di kelas. Karena apa? Dengan adanya pertemuan jam di kelas, kita bisa memberi materi sesuai dengan hasil angket yang kita berikan di awal. Itu kan kita berikan angket, kemudian hasil angket itu kan angket tentang kebutuhan siswa. Siswa butuh apa? Apa yang kita mungkin beda dengan materi di mata pelajaran, sudah ada CPATP-nya yang langsung dari atasan sana, Kalau kita menyebarkan angket dulu, kemudian apa sih yang dibutuhkan anak di kelas itu. Jadi kita bisa memberikan materi sesuai yang dibutuhkan anak di kelas. Kalau dulu zaman sebelum tahun 2000-an, saya itu tidak ada jam di kelas. Sehingga kita mencari-cari bagaimana sih saya bisa ketemu siswa. Sehingga kita cari pada saat jam upacara itu saya manggili anak, mulai dari anak supaya bagaimana anak ini bisa terlayani semua satu kelas. Misalkan anak yang prestasinya tertinggi kita layani, anak yang terendah juga kita panggil. Jadi anak-anak merasa terlayani semua. Seperti itu Bu Eka. Kalau sekarang saya bersyukur, terima kasih Pak Nuri. Jadi guru BK diberi jam itu saya karena banyak sekolah-sekolahan yang guru BK-nya tidak diberi jam di kelas. Itu Bu ya. Kasihan sebenarnya, Kalau ada jam di kelas sangat enak, Oh iya, teman-teman, kita bersyukur nih ya karena di SMP Negeri 1 Japon ini termasuk sekolah penggerak. Nah, ada hubungannya Bu ya dengan sekolah penggerak, bahwa di sekolah penggerak itu ternyata untuk BK sudah ada jam pelajarannya, ada alokasi waktunya sehingga bisa melayani siswa dengan baik, dengan penuh tanggung jawab begitu ya. Jadi tidak hanya masuk di dalam kelas, tapi ketika sudah di luar kelas pun BK masih tetap bisa melayaninya di kantor BK. Bahkan tadi sempat disinggung bahwa Pak Nuri sudah memfasilitasi begitu Bu ya. Iya, betul Bu Eka. Fasilitas di SMP Negeri 1 Japon ini meskipun kita posisinya di pojok desa perbatasan dengan Pasuruan, tapi kita mungkin tidak kalah dengan di SMP kota Bu Eka. Mungkin bisa nanti yang lain berkunjung ke sini ya. Ruang BK di SMP Negeri 1 Japon itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di dinas, maksudnya ya. Jadi kita sudah ada ruang konseling individu, ruang tamu untuk menerima wali murid, ruang guru BK-nya sendiri kemudian ruang untuk konseling kelompok, bimbingan kelompok ada. Mungkin luasnya hampir satu kelas, luas sekali, dan ber-AC. Jadi saya sangat bangga dengan SMP Negeri 1 Japon ini. Fasilitasnya, anak-anak itu senang. Kenapa? Kadang saya kan ada anak duduk, nggak apa-apa Bu, ngeses. Karena apa? Dingin, sejuk di ruang BK itu. Kenapa? Bu, ngeses Bu, enak Bu ruang sini, seperti itu. Jadi kita sudah ndak dalam artian tidak takut, itu maksudnya anak-anak ndak takut dihukum itu ndak. Kebetulan di SMP Negeri 1 Japon ini kan juga kita menerapkan juga, kita kan juga sekolah ramah anak, jadi kita menerapkan juga, kita tidak menghukum, tapi bagaimana anak itu
bisa sadar akan kesalahannya. Kita anak-anak berusaha mencari solusi sendiri seperti itu, Mbak Eka. Iya. Oh baik teman-teman, anggapan isu dari yang anak masuk BK itu adalah anak yang nakal itu sungguh sangat keliru loh ya. Karena memang di BK itu bukan tempat untuk anak nakal, justru anak-anak yang punya potensi pun yang tidak ada masalah bisa ke BK gitu loh. Iya. Jadi mereka punya minat apa nih, punya bakat apa, nanti BK akan bisa melanjutkan mau diarahkan kemana, nah itu bisa memfasilitasinya. Baik Bu Hurin, terkait dengan isu-isu yang sudah berkembang tadi, ada satu lagi nih Bu yang mau saya tanyakan ya. Dari isu tadi, sebetulnya apa sih Bu bimbingan konseling itu loh? Definisinya seperti apa yang mudah difahami? Iya, gini, bimbingan konseling itu bahwa kita memberi bimbingan atau pelayanan kepada anak yang membutuhkan penyelesaian dalam hal permasalahan seperti itu. Tidak hanya permasalahan pribadi saja, boleh permasalahan belajar, permasalahan dalam penyesuaian sosial, permasalahan dalam bimbingan karir seperti itu. Anak-anak yang sudah keluar dari sini pun itu Bu Eka masih ada yang nyaman untuk berkonsultasi dengan kita, sehingga anak-anak kapan 2 hari yang lalu itu datang ke sini konsultasi tentang permasalahannya di SMK. Gitu. Tapi iya di SMK swasta kebetulan waktu itu, tapi datang ke sini juga. Seperti itu Mbak Eka. Jadi kita bebas, boleh juga yang alumni-alumni itu tetap konsultasi ke sini, enggak apa-apa. Iya, istilahnya waktunya banyak Bu ya untuk melakukan konsultasi begitu ya. Anak-anak itu datang ke sini, enggak WA, malah jadi, datang kepingin langsung ketemu seperti ini. Itu teman-teman, salah satu keunggulan BK ya seperti itu ya. Jadi tempat yang sebelumnya diisukan seperti itu ternyata dari definisinya saja sudah dapat kita ketahui bahwa ada bimbingan, ada konseling begitu Bu ya. Jadi meskipun kayak tadi alumni ya bukan dari siswa ini sendiri, tapi mereka punya permasalahan, ada keterikatan batin dengan guru yang dulu BK. Mungkin pada saat masih jadi siswa, waktu dipanggil mungkin aku kok dipanggil seperti itu, tapi setelah keluar, ya Allah Bu, ternyata beda Bu sama di sini. Saya dulu mungkin agak jengkel juga, tapi setelah kita keluar kita itu merasa bahwa saya sangat butuh ibu seperti itu. Menjadi sosok ibu nih ternyata. Guru BK sudah menjadi sosok ibu bagi siswa-siswi yang ada di sini. Nah, Bu Hurin, tadi kan tentang pengertian BK sendiri nih ya. Nah, sekarang apa sih Bu tugas dari BK itu? Iya, tugas BK sebenarnya banyak sekali Bu Eka ya. Di samping kita membantu siswa dalam mengembangkan bakat minatnya, membantu siswa dalam memberi keputusan dalam karirnya. Terkadang anak kan bingung ya, saya ini nanti bakat saya ini, saya mau kemana, bingung, mau pilihan jurusan apa, sekolah lanjutan, bingung. Nah, itu kita membantu mereka untuk mengarahkan, tapi kita tidak memutuskan, yang memutuskan siswa sendiri. Kita mengarahkan aja sambil sharing ya. Jadi anak-anak biar tidak saya masuk SMK karena teman saya ke sana, karena sahabat saya ke sana. Jadi tidak seperti itu. Melanjutkan sekolah sesuai dengan bakat minatnya, seperti itu BK. Terus juga mungkin sesuai dengan tugas perkembangan siswa, itu guru BK membantu juga bagaimana siswa bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya itu. Misalkan pada saat usia remaja, tugas perkembangannya itu apa, kita sudah sesuai enggak sama tugas perkembangan kita di usia remaja, seperti itu. Terkadang kan ada anak usia remaja tapi belum bisa mandiri, masih mak-maken, sembarang minta dilayani, ya seperti itu. Jadi kita membantu siswa untuk itu. Ternyata berat ya Bu ya tugasnya. Sangat berat gitu. sekali. Baik teman-teman, dari
tugas BK maupun fungsi BK. Nah, sekarang langsung ke itu aja, Bu. Pertanyaan kayak mendalam kayaknya ini. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah nih, Bu, kemudian masuk ke BK, dia itu punya masalah. Nah, sejauh apa sih Bu Hurin itu bisa menyelesaikan masalah itu? Apakah secara mendalam ataukah hanya ada batas-batasannya untuk menyelesaikannya? Nah, itu bagaimana, Bu? Baik. Siswa berani masuk ke BK itu saya yakin ingin bagaimana masalahnya selesai. Tapi siswa datang sendiri ke BK itu dianggap bahwa 50% persoalannya selesai. Karena apa? Lego kan Bu. Orang itu kalau sudah bercerita itu rasanya plong. Beban-beban yang ada di pikirannya itu sudah mulai berkurang karena ada tempat bercurhat. Jadi misalkan BK itu ibaratnya sampahnya anak-anak. Masalah diceritakan, itu saya anggap 50% masalahnya selesai. Tinggal 50%. Bagaimana 50% ini kita selesaikan bersama dengan siswa seperti itu. Yang berat itu pada saat siswa yang tidak bisa bercerita. Jadi ini kita perlu mencari teknik-teknik apa yang bagaimana siswa ini bisa bercerita. Seperti itu. Jadi anak-anak pertama mungkin kita korek dulu masalahnya apa. Kita tidak menyelesaikan dulu, tapi anak bercerita dulu kenapa itu sampai terjadi. Siswa melakukan sesuatu itu kan karena suatu sebab. Jadi kita cari penyebabnya apa dulu. Seperti seorang dokter itu kena sakit apa itu gitu, didiagnosa dulu. Jadi kita ndak hanya satu kali pertemuan, kita mungkin bisa berkali-kali pertemuan. Seperti itu, Bu. Jadi memang dalam menyelesaikan persoalan itu kita tidak anak masuk BK langsung anak bisa berubah, tidak. Kita tidak seperti membalikkan sebuah tangan. Jadi anak proses, Bu. Kita dulu persoalannya dulu, kemudian kita diagnosa. Kita tidak, kalau ada hubungannya permasalahan dengan siswa lain, ya kita harus manggil siswa orang lain. Kalau dibutuhkan keterangan dari orang tua, itu juga tidak harus langsung kita memanggil orang tua, kita minta persetujuan dulu sama anak. Jangan-jangan kalau kita manggil orang tua, kemudian si anak ini tidak berkenan, kan malah nggak jadi menyelesaikan masalah, jadi nambah masalah. Jadi panggilan orang tua pun itu juga kita minta persetujuan orang tua, persetujuan anak gitu. Kemudian kalau anak masih sudah bisa menyelesaikan dalam persoalannya ini, ya kita panggil continue mungkin berapa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi step by step. Gitu. Memang tidak mudah, Bu, ya, karena mengenal pribadi, ya, mengenal seseorang itu memang harus tahu kebiasaan dia dulu, kemudian dia itu bisa nerima nggak dengan apa yang kita lakukan kepadanya, pertanyaan-pertanyaan itu. Selanjutnya ini, Bu, terkait dengan kasus BK yang tadi, yang sudah mendalam tadi, ya. Apakah ada sebuah kasus yang mungkin tidak bisa ditangani dengan BK? Kalau nggak bisa ditangani itu nanti arahnya kemana, Bu, supaya bisa terselesaikan? Iya, mungkin saja ada persoalan yang tidak bisa ditangani oleh BK. Makanya itu ada yang namanya konferensi kasus. Jadi kita konferensikan dengan pihak-pihak yang terkait. Awal mungkin kita konferensi dengan staf, wali kelas, dan kepala sekolah. Jika ini ada ranahnya dengan misalkan kesehatan, ya kita mungkin konferensi kasus kita rujuk, hasilnya kita rujuk ke orang yang terkait dengan kesehatan. Kalau terkait dengan hukum atau terkait dengan perlindungan anak, ya kita berhubungan sama mereka dengan yang terkait itu, seperti itu. Jadi memang ada istilahnya di program BK itu konferensi kasus, memang ada. Jadi guru BK itu tidak semuanya bisa menyelesaikan persoalan jadi kalau ada hubungannya dengan hukum, hubungannya dengan kesehatan, ya kita bekerja sama dengan yang
terkait di bidangnya sesuai dengan bidangnya, biar tidak salah tangan gitu. Salah penanganan kita, salah langkah. Jadi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Nggih. Gitu teman-teman ya. Jadi baik teman-teman sendiri sebagai siswa nih yang lagi nonton channel ini, tidak perlu malu untuk masuk ke dalam BK, karena BK itu termasuk tempat yang enak ya, dari fasilitasnya sudah enak. Anak-anak bisa curhat di sana, bisa menemukan apa sih kemauan anak-anak sendiri di sana. Nah, itu tempatnya BK. Jadi bukan tempat yang menjadi momok di sekolah, karena kita tahu sendiri nih sosok Bu Hurin dari wajahnya sendiri aja ya, meskipun usianya sudah tua. Memang tetapi Bu Hurin ini auranya tuh sudah sangat bijaksana begitu ya. Ada sosok ibu di sini. Jadi mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman sendiri. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu Hurin, ini ada mungkin ada hambatan yang dialami guru BK ketika melakukan konseling, itu apa saja Bu? Iya, baik. Hambatan yang dialami oleh guru BK itu pada saat jika si klien itu tidak mau bercerita tentang persoalannya. Jadi kita kadang ada anak yang pemalu, kadang ada anak yang pendiam. Jadi kita harus betul-betul mampu bagaimana anak ini bisa mengungkapkan persoalannya. Sampai saya pernah ada ini ya, karena mungkin awalnya pada saat itu mungkin aja takut masalahnya diketahui orang. Kan gitu ya. Jadi perlu ini mungkin anak-anak yang melihat di sini ya, perlu anak-anak ketahui bahwa ada kode etik di guru BK itu Bu ya. Jadi kode etiknya satu, harus mampu menjaga kerahasiaan. Kita tidak boleh guru BK menceritakan ke banyak orang. Bercerita ke misalkan ke kesiswaan, bercerita ke walas, bercerita ke orang tua. Jika bercerita ini tidak membawa solusi kepada anak, maka ini tidak akan dilakukan oleh guru BK. Jadi kita lihat dulu persoalannya apa, seperti itu. Yang kedua, kalau anak ini pendiam, tidak bisa untuk bercerita, kebetulan di guru BK ini juga banyak, kebetulan rata-rata dari psikologi. Jadi kita biasanya mungkin mencari anak supaya untuk menggambar. Dari gambar ini nanti kita interpretasi. Oh, kamu gini ya nak. Dengan pertanyaan-pertanyaan situ, dari gambar yang ditulis, akhirnya anak ini mau mengungkap, seperti itu. Jadi kita mengambil banyak teknik supaya anak ini bisa mengungkap. Kalau anak tidak mengungkap persoalannya, ya sulit. Kita mau memberi solusi bagaimana, seperti itu. Kemudian lagi, kalau siswa ini awal mungkin ada rasa takut untuk bercerita, takut jangan-jangan nanti disebar-sebarkan ke guru yang lain, saya kan malu. Itu kita yakinkan dulu ke anak bahwa kamu masuk ke sini ini, yang pertama kamu harus percaya kepada guru BK bahwa apa yang kamu ceritakan tidak akan mungkin kami sampaikan ke banyak orang. Jadi kita pertama itu kita munculkan rasa percaya diri anak untuk mempercayai kita sebagai guru BK, seperti itu. Iya. Jadi bagi siswa yang mungkin tergolong pendiam, maka dia bisa mengutarakan yang mau mengutarakan ke guru BK harus punya kepercayaan dulu kepada guru BK-nya. Ya, harus. Kalau misalnya tadi ndak berani untuk menyampaikan, BK memfasilitasi sebuah gambar dengan cara itu Bu ya. Jadi segala cara itu bisa dilakukan untuk menghindari namanya hambatan tadi. Gitu Bu ya. Baik, Bu Hurin, kesan dan pesan Bu Hurin nih ketika menjadi konselor BK di sekolah itu bagaimana kesannya di sini? Selama ini kesan saya itu ya, pada saat anak itu sudah percaya kepada guru BK, anak itu akhirnya merasa nyaman, dan si anak ini biasanya kemanapun
pada saat dia mungkin sudah keluar atau apa, dia tetap mendatangi kita seperti itu, baik langsung ke sekolahan atau mungkin lewat chat di WA seperti itu. Yang kedua lagi, kita punya banyak pengalaman kalau jadi guru BK itu ya. Kalau kita home visit apa yang awalnya kita tidak tahu desa apa dulu awal-awal ya, kita jadi belusukan Bu, ke mungkin hampir sampai ke tambak-tambak sana. Ya. Saya terkadang waduh, asiknya jadi guru BK itu di sini ya. Bisa jalan-jalan. Sampai kalau di Jabon ini kan pelosok ya Bu ya. Kadang sampai tambak-tambak sana Bu saya. Sudah terkadang sampai tambak, sampai rumahnya orang tuanya tidak ada. Memang di sini kan pekerjaannya ya bertani atau mungkin ke pabrik seperti itu. Jadi kalau datang pagi itu memang jarang kita ketemu seperti itu Bu. Pokoknya asik kalau jadi guru BK itu. Iya. Baik, kesan dan pesan Bu Hurin jadi guru BK memang mengasyikkan ya, karena bisa mengenal siswa tidak hanya di sekolah, bisa mengenal lebih dalam siswa dengan cara home visit ke rumahnya. Nah, kemudian Bu, yang terakhir nih, harapan Bu Hurin untuk siswa di SMP Negeri 1 Jabon itu bagaimana? Iya, baik anak-anak ya, perlu anak-anak ketahui bahwa guru BK itu adalah sahabat sekolah. Kalian jangan takut dengan BK yang ada di sekolah. Kita ini adalah sahabat kalian semua. Makanya jangan pendam segala persoalan yang ada pada diri kamu. Carilah tempat solusi yang benar dan bijak. Jangan cari solusi mungkin di orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin lewat Google atau lewat teman-teman yang dari sosial media. Itu mungkin kita tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kebenaran dan validnya. Jadi kita anak-anak tolong datang aja ke ruang BK, karena BK adalah tempat kalian semua untuk mencurahkan apa saja permasalahan atau bakat yang ingin kalian kembangkan, karena BK adalah sahabat kalian semua. Insya Allah guru BK semua di sini bisa dipercaya seperti itu ya. Perlu anak-anak ketahui, kita memang ada kode etik, guru BK bisa dipercaya seperti itu. Saya tunggu ya anak-anak ya untuk ke ruang BK. Terbuka untuk kalian, meskipun pintunya ditutup itu bukan berarti BK itu tutup, tapi BK-nya memang kan ber-AC ya. Kalau di kelas mungkin panas, silakan ke ruang BK. Insya Allah ruang BK itu ruang yang sangat asik dan sejuk. Benar Bu. Lah iya, Bu Eka lo senang. Pak Andi, kameramennya juga sempurna Bu Eka. Iya, sempurna. Mungkin sehari itu bisa dihitung. Sehari bisa dihitung Bu ya? Wah, ini ada apa ya di BK ya? Sampai kita sediani kopi, soalnya dia tidak mau makan. Baik teman-teman, tadi super sekali ya yang disampaikan Bu Hurin, bahwa di BK memang tempatnya anak-anak untuk bisa meluangkan waktunya, mencurahkan semua isi hatinya. Nah, tidak perlu ragu lagi, tidak perlu malu lagi. Silakan datang ke BK kapanpun, BK bisa menerima anak-anak semuanya. Ya, tentunya ada jadwal khusus Bu ya pada saat itu. Oke. Baik Bu Hurin, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan tadi. Kemudian hasil dari diskusi kita kali ini pasti membawa manfaat Bu untuk kita semua, khususnya adalah warga SMP Negeri 1 Jabon, karena BK itu hal yang utama yang ada di sekolah itu harus ada. Nah, itu saja Bu Hurin, mungkin kita bisa bertemu lain kali ya untuk bisa ngobrol lagi di Spensajab Podcast Show. Terima kasih ya atas saya diundangnya di sini. Sama-sama Bu Hurin. Nah, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.